Kios kelontong terbakar disertai suara ledakan. Ratusan rumah warga tergenang banjir. Pelaku penyebar ujaran kebencian ditahan. Horas, selamat pagi pemirsa. iNews Sumut kembali menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya Maria Laura Puja, inilah informasi pertama. Pemirsa, satu unit warung kelontong atau penjual barang kebutuhan sehari-hari ludes di dalam Jago Merah di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Peristiwa yang terjadi Senin malam kemarin ini juga sempat membuat geger warga sekitar. Pasalnya besarnya kobaran api juga nyaris merembet ke salah satu rumah warga yang berdekatan dengan bangunan kios yang terbakar. Warga berjibaku berusaha memadamkan api dengan alat seadanya saat kebakaran melahap warung kelontong atau penjual barang kebutuhan sehari-hari di Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Kebakaran pun sempat diwarnai dengan suara ledakan yang cukup keras dari dalam warung kelontong milik salah satu warga hingga api sempat membesar dan nyaris merembet ke bangunan lain milik warga yang saling berdempetan. Api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran bersama armadanya diturunkan ke lokasi dan langsung berjibaku memadamkan api. Menurut pemilik rumah Eli Juniati, awalnya dirinya terbangun dan mendengar suara ledakan keras di dalam kios miliknya. Namun setelah dicek dan tidak terjadi apa-apa, korban pun kembali tidur. Namun tak lama kemudian korban mendengar teriakan kebakaran dari warga hingga pemilik warung bersama keluarganya sontak berhamburan untuk menyelamatkan diri. Ini manggil-manggil kami, bangun, kebakaran, kami nggak tahu posisi kami tuh lagi tidur. Begitu kami bangun, buka pintu, api udah besar. Api itu berasal dari mana? Dari bensin. Itu ketahuannya kebakarannya sekitar jam pukul berapa? Jam 10, setengah 11 gitu lah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pemilik rumah yang terbakar sementara waktu mengungsi ke rumah kerabat terdekatnya. Dari Deli Serdang, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang kernet truk di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saat akan mengganjal ban truk di jalan menurun, korban malah terlindas truknya sendiri hingga tewas di lokasi kejadian. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan saksi termasuk sopir truk. Inilah video amatir saat warga mengevakuasi jasad kernet truk bernama John Colling dari dalam parit usai terlindas ban truk yang ditumpanginya sendiri. Saat kejadian, korban bermaksud hendak mengganjal ban truk saat berada di jalan menurun. Namun naas truk yang mengalami remblong justru terus melaju hingga melindas korban. Truk baru berhenti setelah berada di pinggir parit. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Pasalnya warga setempat kesulitan mengangkat jenazah korban karena berada di kolong truk. Namun setelah pihak kepolisian turun membantu proses evakuasi, barulah jasad korban berhasil dikeluarkan dari bawah truk. Polisi kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan tunggal ini, termasuk memeriksa sejumlah saksi diantaranya sopir truk dan warga sekitar yang berada di lokasi saat peristiwa ini berlangsung. Sesampainya di TKP di daerah Bulu Somah, Kecamatan Batang Natal, terjadi kecelakaan, yaitu mobil tersebut tiba-tiba mengalami remblong dalam kondisi jalan menurun. Mobil tersebut mengalami remblong sehingga penumpang ataupun kenek dari mobil tersebut berupaya turun, berusaha untuk mengganjal mobil tersebut, namun mobil tersebut tetap berjalan dan terperosok ke dalam parit. Usai kejadian, jasad korban pun langsung dievakuasi ke rumah sakit guna dilakukan visum sebelum dibawa pulang ke rumah duka.
Dari Mandailing, Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kecamatan Medan Deli, Kota Medan menggelar rapat kerja tahun 2024 yang disertai dengan syukuran juara 2 Porkot Kota Medan tahun 2023 yang digelar di Aula Kantor Camat Medan Deli beberapa waktu lalu. Kemudian banyakkan anak SD yang alhamdulillah Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kecamatan Medan Deli, Kota Medan menggelar rapat kerja tahun 2024 yang disertai dengan syukuran juara 2 Porkot Kota Medan tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri Hendra Syaputra, Sekretaris Kecamatan Medan Deli dan pengurus KONI Medan, serta dibuka langsung oleh Wahyu Permana selaku Ketua KONI Medan Deli. Menurut Ketua KONI Medan Deli Wahyu Permana, pelaksanaan ini digelar berdasarkan hasil musyawarah pengurus KONI Medan agar di tahun 2024 bisa meraih target juara umum. Wahyu juga mengaku sangat bersyukur dengan hasil yang diraih pada tahun 2023 ini karena sesuai dengan target. Menurut Wahyu, prestasi ini bisa diraih berkat kerjasama pengurus KONI Medan Deli dan berharap agar tahun berikutnya jauh lebih baik lagi. Dan bagi atlet yang sudah bekerja keras meraih prestasi di perlombaan ini, Wahyu juga berjanji akan terus membantu memberikan pembinaan berupa bantuan alat-alat olahraga di setiap cabang olahraga. Porkot Medan tahun 2023. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan juara 2 berkat kerja keras atlet-atlet yang dibina oleh KONI Medan Deli dan serta jajaran KONI Medan Deli. Harapan KONI Medan Deli tahun depan bisa lebih baik lagi di atas tingkat 2. Kami mengadakan pembinaan ke beberapa cabur terkait dengan memberikan bantuan alat-alat olahraga dan insya Allah juga KONI Medan Deli juga akan melaksanakan lomba lari ataupun tenis meja di tahun 2024. Ketua KONI Medan Deli Wahyu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Camat Medan Deli dan selaku pembina KONI yang terus bekerja sama memberikan dukungan kepada para atlet untuk meraih prestasi menuju juara 2 Porkot Kota Medan. Dari Medan, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, warga stop dan usir pekerja proyek bendungan. Tetaplah bersama kami. Informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, ratusan rumah warga di Desa Pagaran Tonga, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tergendang banjir. Banjir dipicu curah hujan yang tinggi dalam 3 hari terakhir hingga membuat Sungai Barumun meluap ke kampung kawasan permukiman warga. Seperti inilah suasana ratusan rumah warga di Desa Pagaran Tonga, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara tergenang banjir. Banjir ini akibat curah hujan yang tinggi selama 3 hari berturut-turut. Curah hujan yang tinggi membuat Sungai Barumun besar meluap sampai ke desa ini. Rumah warga tergenang banjir mencapai 50-70 cm. Warga mengaku sangat sulit untuk beraktivitas keluar rumah. Warga hanya memilih untuk bertahan di dalam rumah. Warga mengaku kampung mereka tergenang banjir selama 2 hari ini belum juga surut. Kami masyarakat desa mengalami banjir Pagaran Tonga, Kecamatan Simangambat, Dusun Sungai Rodang. Seluruh rumah sudah terendam banjir akibat curah hujan yang sangat tinggi. Kami hanya memilih bertahan di rumah masing-masing. Pekerjaan kami sudah terhambat oleh karena banjir. Kami berharap agar pemerintah mau membantu kami baik sembako ataupun bahan pangan. Akibat hujan deras, Bu? Iya, hujan deras lah setiap malam, setiap hari. Setiap malam, setiap hari, Bu, ya? Iya. Jadi aktivitas orang Ibu udah lumpuh ya, Bu, di sini, Bu, ya? Iya, udah apalah.
kenapa bilang nggak bisa lagi ada usaha yang lancar lagi. Nggak ada usaha yang lancar lagi ya Bu ya. Warga desa Pagaran Tonga, Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara berharap pemerintah mau memberikan bantuan perahu maupun sembako kepada warga yang terdampak banjir. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa maupun rumah yang hanyut akibat terdampak banjir. Dari Padang Lawas Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menghentikan paksa pengerjaan proyek serta menggelar aksi protes di kantor BWS dan kantor Wika selaku pengembang pekerjaan proyek Bendungan Lausi Meme, ratusan orang warga dari 5 desa di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kembali melakukan aksi penghentian paksa aktivitas kendaraan berat serta mengusir seluruh pekerja dari lokasi proyek. Menurut warga, aksi ini mereka lakukan karena pemerintah tidak kunjung membayar ganti rugi tanah milik warga yang terkena pembangunan proyek Bendungan Lausi Meme. Ratusan orang warga dari 5 desa terkena proyek pembangunan Bendungan Lausi Meme, yakni Desa Kuala Deka, Siriaria, Mardinding Julu, Penen dan Desa Simeme, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali melakukan aksi di sekitar lokasi pembangunan Bendungan Lausi Meme. Warga pun menyetop aktivitas pengerjaan proyek dengan menghentikan setiap kendaraan berat yang mengangkut batu untuk pengerjaan pembangunan bendungan. Tidak hanya itu, warga juga meminta pekerja proyek Bendungan Simeme untuk membawa keluar alat berat beko dari lokasi pengerjaan proyek bendungan. Beberapa orang pekerja yang berada di lokasi pembangunan proyek bendungan juga diusir warga keluar dari areal proyek. Warga juga melakukan orasi di sekitar pembangunan bendungan dan mengaku bertekad untuk memperjuangkan hak warga berupa tanah warga yang belum dibayar uang ganti rugi tanah terkena proyek Bendungan Lausi Meme. Menurut Julianus Ginting, tokoh masyarakat setempat, lokasi pembangunan Bendungan Lausi Meme luasnya mencapai 480 hektar, merupakan tanah milik warga dari 5 desa yang hingga kini belum mendapatkan uang ganti rugi dari pemerintah. Padahal proyek pembangunan Bendungan Lausi Meme sudah berlangsung sejak tahun 2019. Untuk membayar ganti kerugian tanah. Jadi tadi pekerja diminta keluar berhenti lakukan kegiatan, Pak? Ya. Kenapa, Pak? Karena begini, kami sebenarnya sudah sabar, Pak, ya. Kami tunggu dari tahun 2021 sampai ini 2022 tahun kami tunggu supaya dibayar ganti kerugian tanah kami. Kami sabar menunggu, tapi tidak dibayar sampai sekarang. Tanah kita sudah diobok-obok, dibayar belum. Ya. Kami untuk memastikan pembayaran itu, kami harus bertindak, ya, memberhentikan semua kegiatan di sini, memberhentikan kegiatan ini ya hak kami karena ini tanah kami, Pak. Ini tanah leluhur kami. Ada suratnya, ada alasannya, jelas, Pak. Itu dia. Warga lalu membuat posko di lokasi proyek untuk memastikan tidak ada aktivitas pekerjaan di sekitar proyek bendungan. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, melalui sidang paripurna DPRD Kabupaten Langkat mengesahkan Ramperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 sebesar 1,9 triliun rupiah menjadi peraturan daerah Kabupaten Langkat. Rapat paripurna Ramperda APBD Kabupaten Langkat tahun 2024 yang digelar pagi kemarin dipimpin Wakil DPRD Langkat Antoni Ginting serta dihadiri langsung PLT Bupati Langkat Syah Afandin serta anggota DPRD, perwakilan unsur Forkopimda, Kepala SKPD dan camat di lingkungan Pemkab Langkat. Rapat diawali dengan pembacaan hasil pembahasan banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD terhadap Ramperda APBD tahun 2024 yang dibacakan oleh Pimanta Ginting selaku juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir dari masing-masing fraksi. Dan dalam paripurna tersebut, masing-masing fraksi di DPRD Kabupaten Langkat menyetujui Ramperda APBD 2024 menjadi perda.
Rapat paripurna juga disertai dengan penandatanganan surat keputusan dan berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinan DPRD Langkat terhadap Perda APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2024 yang nantinya akan diteruskan kepada Gupsu untuk dievaluasi. Bupati Langkat Syah Afandin dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Langkat atas saran dan masukan serta kerjasamanya untuk kemajuan Kabupaten Langkat. Dan Ketua Komisi serta anggota Komisi, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran Legislatif serta anggota Dewan Fraksi yang telah berkenan menyampaikan tanggapan dan pandangan umumnya. Dari Langkat, Erwin Syaputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 dan perayaan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI ke-78 tingkat Sumatera Utara berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Binjai. Kegiatan ini dihadiri para guru atau pahlawan tanpa jasa dari utusan seluruh kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Usai upacara, pejabat pelaksana Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin juga tampak berbaur bersama para guru. Ke-19 tahun 2002 Kemdikbudristek Republik Indonesia. Pejabat pelaksana PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin beserta Wali Kota Binjai Amir Hamzah dan undangan dari Kepala Daerah tingkat 2 Sumatera Utara menghadiri peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 dan HUT PGRI ke-78 tingkat Sumatera Utara bertempat di Tanah Lapang Merdeka Kota Binjai yang juga dihadiri oleh para guru dari perwakilan kota dan kabupaten sesumut. Wali Kota Binjai Haji Amir Hamzah juga menyambut hangat kedatangan PJ Gupsu, Kepala Daerah sesumut dan para guru-guru yang menghadiri peringatan Hari Guru dan HUT PGRI di Kota Binjai. Dalam kesempatan ini, PJ Gubernur Sumut juga menyerahkan piagam penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi di tingkat nasional dan internasional, serta menyerahkan piagam penghargaan kepada siswa berprestasi. Sebagai bentuk dukungan pencegahan terjadinya perundungan atau bullying dan peredaran narkoba di kalangan dunia pendidikan, terutama bagi peserta didik. PJ Gupsu dan Wali Kota Binjai serta tokoh pendidikan juga membutuhkan tanda tangan di atas wadah yang disediakan panitia. PJ Gupsu juga meresmikan Satgas Stop Perundungan dan Narkoba di seluruh satuan pendidikan Kota Binjai yang nantinya juga akan didirikan di seluruh kota dan kabupaten sesumut sesuai dengan target pemerintah untuk menuju Indonesia Emas. Rekan-rekan media, hari ini kita memang melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru Nasional dan juga sekaligus Hari Ulang Tahun PGRI, Pak ya. Nah, tentunya mungkin agak terlambat berapa hari ya dari pelaksanaannya? 2 hari karena ada kegiatan. Demikian, apa harapan terhadap guru tentunya sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan tadi, dan juga kita harapkan bahwa ke depan kompetensi guru akan semakin baik karena ini adalah modal dasar dalam rangka kita menyiapkan generasi-generasi kita selanjutnya. Kenapa demikian? Kita menghadapi Indonesia Emas tahun 2025 harus disiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kaitan dari itu kita akan mendapatkan bonus demografi, tentunya juga harus bisa diupayakan. Kalau tidak kita siapkan, tentunya kita nanti bonus demografi bukan bonus, malah jadi beban. Oleh karena itu peran guru dalam hari PGRI yang mewadahi persatuan guru tentunya berperan aktif dalam rangka menyiapkan. Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-78 juga dimeriahkan dengan lucky draw dengan berbagai hadiah menarik, diantaranya adalah sepeda motor. Dari Binjai, Muhammad Jainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, KBPP Sumut Polri deklarasi dukungan Ganjar Mahfud. Tetaplah bersama kami. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
Informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam, mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dan Polres Toba mengamankan dan menahan pelaku penyebar ujaran kebencian terhadap agama tertentu melalui media sosial. Lukman Dolog Saribu diringkus oleh tim gabungan dan saat ini pelaku ditahan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut setelah dijerat Undang-Undang ITE. Selamat sore, habisi saja itu rumah sakit Indonesia itu ya. Hai kaum Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu, ya. Lukman Dolog Saribu terduga pelaku ujaran kebencian terhadap agama tertentu yang diunggah di salah satu media sosial diringkus tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumut dan tim Reskrim Polres Toba di kediamannya di Lumban Nabolon, Desa Dolog Saribu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba pada Sabtu kemarin. Tersangka dengan sengaja mengunggah video ujaran kebencian terhadap agama tertentu yang mengakibatkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam video berdurasi 15 menit di salah satu media sosial mendapatkan reaksi dan berbagai komentar oleh netizen. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan, status tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik di Treskrimsus Polda Sumut karena terbukti dengan sengaja melakukan ujaran kebencian. Polda Sumatera Utara telah mengambil alih proses penyidikannya yang kemarin kita ketahui beredar di sekitar pukul 10 pagi, beredar video yang mengandung ujaran kebencian terhadap agama tertentu. Dan pada siang hari ini ingin saya sampaikan bahwa pelaku saudara LDS sudah kita amankan dari Polres Danau Toba, Polres Toba yang kemarin melakukan pengamanan di sana dan kemudian kita bawa ke Polda Sumatera Utara tadi pagi dan kita akan proses selanjutnya. Atas video ujaran kebencian yang dibuat dengan sengaja oleh tersangka dan tersebar luas di media sosial, tersangka kini mendekam di sel tahanan Polda Sumut dan tersangka melanggar Undang-Undang ITE. Dari Medan, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Keluarga Besar Putra-Putri Polri atau KBPP Sumatera Utara mendeklarasikan diri untuk memenangkan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. KBPP Polri Sumatera Utara juga mengaku berkomitmen bergerak setia dan bertekad mengantarkan pasangan Ganjar dari asrama menuju istana. Yang telah mendukung kita dalam deklarasi Ganjar, beri tepuk tangan. Hasil rapat pimpinan nasional Keluarga Besar Putra-Putri Polri tahun 2023 lalu, KBPP Polri bertekad membawa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ke istana untuk memimpin negara Republik Indonesia periode 2024 sampai 2029 karena Ganjar salah satu putra purnawirawan Polri. KBPP Polri dengan kekuatan ribuan suara berkomitmen akan bergerak memenangkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan cara mengajak para keluarga besar purnawirawan Polri datang ke TPS pada 14 Februari 2024 dan mencoblos pasangan Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Ketua KBPP Polri Sumatera Utara Bonalumban Gaul menyatakan dukungan penuh untuk Ganjar Pranowo karena menurutnya Ganjar adalah anak mantan polisi yang wajib dimenangkan dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang. Baginya Ganjar dan Mahfud adalah sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan memiliki segudang prestasi. Selain itu, dukungan ini merupakan hasil dari rapat pimpinan nasional KBPP Polri yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Hal senada juga disampaikan Irjen Pol Purnawirawan Robert Aritonang selaku Ketua Purnawirawan Polri Sumatera Utara. 90% Ganjar Mahfud menang di dalam Pilpres 2024. Strategi yang dilakukan Buna? Strategi sesuai yang dijelaskan oleh pembina kami tadi dari Polri atau dari ketum kami Dr. Evita Nursanti MNC, yaitu kami sistemnya saling bergandengan tangan, khususnya KBP Polri Sumatera Utara bersama dengan seluruh lapisan masyarakat. Real kepada keluarga besar putra-putri Polri daerah Sumatera Utara, karena baru kali ini lah bisa saya atas dasar dari penyelenggara acara bisa mengumpulkan KBP 3 Polri daerah Sumatera Utara dalam jumlah yang besar. Saya kira itu. Dengan kekuatan 20.000 keluarga purnawirawan Polri yang menyebar se-Indonesia, KBPP Polri siap antarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dari asrama polisi menuju Istana Presiden. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata Bukit Emas dengan ciri khas tanaman buah-buahan yang berada di Desa Huta Baru Sundol, Kabupaten Padang Lawas viral di media sosial karena memiliki pemandangan yang indah dengan aneka ragam buah-buahan. Ditambah lagi aliran sungai yang jernih hingga menambah kenyamanan pengunjung saat datang menikmati wisata alam asri ini. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Beginilah kawasan wisata alam Bukit Emas yang berada di Desa Huta Baru Sundol, Kabupaten Padang Lawas, yang sempat viral di media sosial karena memiliki pemandangan yang indah disertai dengan keberadaan aneka ragam tanaman buah-buahan yang bisa secara langsung dipetik sendiri oleh para wisatawan yang tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Yang tidak kalah menariknya, wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi wisata alam unik ini juga bisa merasakan dan menikmati sensasi kesegaran air sungai yang masih asri dan mengaliri sepanjang kawasan wisata ini. Salah seorang warga Parhubungan Hasibuan mengaku sangat mendukung keberadaan lokasi wisata ini yang merupakan salah satu program kepala desa setempat untuk menjadikan Desa Huta Baru Sundol menjadi desa wisata yang memiliki alam yang indah dan banyaknya tanaman buah, terutama durian yang tentunya bisa menjadi ciri khas wisata Bukit Emas. Pak, ya kami sangat bangga lah gitu ada wisata buah di daerah kami. Ya mudah-mudahan bisa memperlancar ini perekonomian rakyat masyarakat di desa kami, Pak. Itu yang utama. Sementara menurut Kepala Desa Huta Baru Sundol, Irfan Sujri Daulay, ide menjadikan Bukit Emas menjadi wisata alam dengan ciri khas tanaman buah-buahan dan aliran sungai yang jernih asli pegunungan datang dari inspirasi dirinya bersama warga. Dan dirinya berharap Desa Huta Baru Sundol bisa menjadi tujuan wisata bagi mereka yang ingin nikmati pemandangan alam yang nyaman, sejuk dan indah, sekaligus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Itu air terjun yang mana airnya memang betul-betul bisa kita nikmati dengan bagus. Kendala ya termasuk untuk jalan ke lokasi. Itulah kendala yang paling berat. Artinya yang kedua penataan untuk gimana tempat itu bisa lebih indah lagi untuk kita nikmati, untuk kita pandang. Dari Padang Lawas, Warsono, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Sumut hari ini. Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.